Pi Network Compliance. Ada satu narasi besar yang terus didengungkan di berbagai forum komunitas global saat ini. Sebuah keyakinan bahwa Pi Network, secara diam-diam atau melalui strategi Quiet Compliance, telah sepenuhnya terintegrasi dengan standar sistem pembayaran dunia ISO 20022 dan regulasi pasar kripto Eropa, MiCA. Narasi ini terdengar sangat menjanjikan dan menjadi angin segar di tengah penantian fitur PDEX, AMM Liquidity Pulse, dan pembuatan token menuju Open Mainnet. Namun, saya harus bertanya kepada Anda secara serius, apakah keyakinan ini didasari oleh pernyataan resmi dan dokumen sah dari core team, atau sekadar euforia komunitas yang menafsirkan data secara berlebihan? Sangat penting bagi Anda untuk memiliki kedewasaan dalam memilah informasi. Anda harus memahami perbedaan krusial antara kapabilitas teknologi dan status legalitas. Karena jika Anda salah melangkah dalam menafsirkan informasi ini, Anda sedang membangun ekspektasi tinggi di atas pondasi yang rapuh. Mempercayai rumor tanpa verifikasi bukan hanya tindakan yang naif, tetapi juga berpotensi menghancurkan mentalitas Anda ketika realita di lapangan ternyata belum sesuai dengan harapan. Dalam video kali ini, kita tidak akan berbicara tentang spekulasi, katanya, atau janji manis tanpa dasar. Saya telah menelusuri data teknis Stellar Consensus Protocol dan membandingkannya langsung dengan daftar partisipan resmi ISO yang valid dan terbaru. Kita akan membedah faktanya secara jernih dan objektif. Apakah Pi Network benar-benar sudah siap secara regulasi, ataukah kita yang terlalu terburu-buru menyimpulkan? Simak penjelasannya sampai tuntas, karena kebenaran yang akan kita ungkap mungkin berbeda dari apa yang selama ini Anda dengar di luaran sana. Membedah ISO 20022, fakta versus harapan. Mari kita mulai bedah fakta ini dari data yang paling fundamental. Banyak informasi beredar yang seolah memastikan bahwa Pi Network sudah terdaftar dan resmi menjadi bagian dari ISO 20022. Namun, integritas sebuah analisis harus selalu dimulai dengan verifikasi sumber primer. Saya telah mengakses langsung situs resmi ISO 20022.org dan menelusuri daftar partisipan serta organisasi yang telah mengadopsi standar ini. Faktanya sangat jelas dan tidak terbantahkan. Sampai detik ini, nama Pi Network atau Pi Core Team tidak tercantum di dalam daftar tersebut. Ini adalah kenyataan pahit yang harus Anda terima agar tidak terjebak dalam ilusi. Artinya, secara administratif dan legal formal, klaim yang mengatakan Pi sudah terdaftar di ISO saat ini adalah tidak valid. Namun, disinilah letak kedalaman analisis yang sering terlewatkan. Fakta bahwa Pi belum terdaftar secara administratif, tidak lantas berarti Pi tidak memiliki kapabilitas teknis untuk itu. Kita perlu melihat mesin yang bekerja di balik layar Pi Network. Seperti yang tertulis jelas dalam white paper, Pi Network dibangun di atas Stellar Consensus Protocol atau SCP. Ini adalah protokol yang sama yang digunakan oleh Stellar Lumens atau XLM. Dunia finansial sudah mengakui bahwa Stellar adalah salah satu pionir blockchain yang kompatibel dengan standar pesan ISO 20022. Artinya apa? Secara genetik teknologi, Pi mewarisi arsitektur yang sama dengan Stellar. Struktur data dan bahasa pemrograman yang digunakan dalam jaringan Pi memiliki DNA yang sangat mungkin untuk berkomunikasi dengan sistem perbankan global modern. Jembatan teknis itu sudah ada dalam cetak biru arsitekturnya. Tetapi, pionir, Anda harus benar-benar jeli membedakan dua hal ini, kapabel atau mampu berbeda dengan register atau terdaftar. Sebuah mobil balap mungkin memiliki mesin yang mampu melaju di sirkuit F1, tetapi itu tidak menjadikannya serta-merta terdaftar sebagai peserta balapan resmi. Begitu pula dengan Pi. Teknologinya mumpuni dan siap untuk standar global, namun proses adopsi resmi, pendaftaran, dan sertifikasi adalah langkah birokrasi yang berbeda dan belum terjadi saat ini. Jadi, jangan campur adukan potensi teknis dengan status legalitas. Potensi adalah masa depan, sedangkan status legal adalah kondisi hari ini. Memahami perbedaan ini akan menyelamatkan Anda dari kekecewaan yang tidak perlu. MiCA regulasi Eropa dan strategi KYC. Sekarang, mari kita geser fokus analisis kita ke benua Eropa. Di sana, regulasi MiCA atau Markets in Crypto Asset hadir bukan sekadar sebagai aturan tambahan, tetapi sebagai standar ketat yang memaksa seluruh industri kripto untuk berubah secara fundamental. Inti dari aturan MiCA sangat tegas dan tidak bisa ditawar, transparansi total dan penghapusan anonimitas. Regulator Eropa tidak lagi memberi ruang sedikitpun bagi aset kripto yang transaksinya gelap atau tidak bisa dilacak identitas pemiliknya. Ini adalah lonceng kematian bagi koin-koin yang mengandalkan privasi total, tetapi sekaligus menjadi sinyal penting bagi proyek yang serius ingin bertahan jangka panjang. Lantas, di mana posisi Pi Network dalam peta regulasi yang ketat ini? Perlu saya tegaskan kembali agar Anda tidak salah mengutip. Core Team tidak pernah sekalipun merilis surat pernyataan atau klaim bahwa mereka sudah lulus lisensi MiCA.
Jangan mencari bukti fisik yang memang tidak ada. Namun, cobalah Anda melihat lebih jeli apa yang mati-matian diperjuangkan oleh core team selama bertahun-tahun ini. Sesuatu yang seringkali Anda keluhkan karena prosesnya yang lambat dan berbelit, KYC massal. Sistem verifikasi identitas atau KYC di Pi Network bukan sekadar formalitas birokrasi agar saldo Anda bisa pindah ke mainnet. Ini adalah strategi tingkat tinggi. Regulasi seperti MiCA melarang keras transaksi keuangan tanpa identitas. Dengan memiliki jutaan pengguna yang terverifikasi sebagai manusia asli, bukan bot, bukan akun ternak, dan bukan pelaku kriminal, Pi Network sebenarnya sedang membangun pondasi kepatuhan hukum yang paling sulit sejak hari pertama. Banyak proyek kripto lain baru panik memikirkan kepatuhan hukum saat aturan diketok palu. Sebaliknya, Pi Network justru menyiapkan infrastruktur kepatuhan itu jauh sebelum aturannya diberlakukan secara global. Inilah definisi sesungguhnya dari quiet compliance atau kepatuhan yang senyap. Bukan dengan memamerkan sertifikat izin yang belum waktunya, tetapi dengan membangun basis data pengguna yang bersih. Pi Network tidak perlu mengumbar klaim kepatuhan hukum, karena sistem KYC masif mereka adalah bukti nyata kesiapan regulasi. Proses verifikasi yang relevan dengan MiCA masih terus berlangsung, memastikan ekosistem Pi tetap patuh, transparan, dan siap diaudit kapan saja. Sandbox regulasi dan Open Network Pi. Sebelum Pi Network resmi membuka Open Network pada 20 Februari 2025, core team menjalankan fase yang sangat penting, Enclosed Mainnet. Fase ini bukan penundaan atau strategi menunda-nunda. Ini adalah laboratorium tertutup, tempat tim Pi menguji semua sistem secara internal, mulai dari pola transaksi, keamanan jaringan, hingga sistem KYC massal. Semua dilakukan dengan satu tujuan, memastikan ekosistem Pi patuh hukum, aman, dan siap diaudit sebelum dibuka ke jutaan pengguna. Kenapa ini penting? Karena jaringan sebesar Pi sangat rentan jika langsung dibuka tanpa filter. Tanpa kontrol, aktor jahat bisa memanfaatkan transaksi untuk pencucian uang, pendanaan ilegal, atau pemindahan aset gelap. Core team tahu risiko ini, dan mereka tidak bermain-main. Sekarang, Open Network sudah aktif. Artinya, Pi sudah bisa digunakan secara luas. Transaksi berjalan, pengguna bisa berinteraksi, dan semua proses inti yang diuji di Enclosed Mainnet terbukti stabil. Tapi, pekerjaan belum selesai. Fitur tambahan seperti PDEX, AMM Liquidity Pulse, dan pembuatan token saat ini masih berada di testnet. Ini artinya, tim Pi sedang menguji fitur-fitur DeFi ini dalam lingkungan aman, agar nanti ketika rilis ke mainnet, semuanya berjalan lancar, aman, dan transparan. Ingat ini, strategi Pi bukan sekadar fokus pada teknologi. Mereka membangun fondasi hukum dan kepatuhan sejak awal, sehingga ketika jaringan digunakan penuh oleh komunitas global, ekosistem Pi sudah siap menghadapi semua risiko. Jadi, setiap langkah yang terlihat lambat atau hati-hati bukan kelemahan. Itu adalah strategi cerdas, memastikan Pi hadir sebagai jaringan yang stabil, aman, dan patuh hukum, bukan sekadar cepat tapi rawan masalah. Itulah inti dari perjalanan Pi Network, dari Enclosed Mainnet sebagai sandbox regulasi, ke Open Network yang sudah hidup, dan sekarang menunggu fitur DeFi diuji sebelum siap digunakan penuh. Semua ini untuk melindungi pionir dan menjaga ekosistem tetap kuat. Update terbaru Pi Network. Mari kita lihat capaian terbaru Pi Network sepanjang tahun 2025. Setelah Open Network resmi diluncurkan pada 20 Februari, Pi tidak berhenti. Tim core bekerja keras memastikan ekosistem tidak hanya berjalan, tapi juga memberi manfaat nyata bagi pengguna. Salah satu fokus utama adalah pengembangan AI dan aplikasi kreatif. Pi App Studio kini memungkinkan setiap pionir membangun aplikasi sendiri, dari chatbot hingga aplikasi custom, tanpa harus punya latar belakang teknis. Lebih dari 51.800 pionir telah membuat aplikasi, dan ribuan lainnya sudah ikut menguji kemampuan coding AI di platform ini. Ini bukan sekadar demo, tapi langkah nyata untuk menghadirkan utilitas dunia nyata berbasis blockchain dan AI. Di sisi investasi, Pi Network Ventures menggelontorkan $100 juta untuk mendukung startup yang meningkatkan adopsi dan utilitas Pi. Contohnya, kolaborasi dengan OpenMind di bidang robotik dan Chidi Games untuk dunia gaming. Ini menunjukkan bahwa Pi tidak hanya bicara tentang teknologi, tapi membangun ekosistem yang dapat digunakan jutaan orang setiap hari. Proses KYC dan migrasi mainnet juga semakin mulus. Dengan fast track KYC, lebih banyak pionir bisa segera ikut berpartisipasi. Lebih dari 17,5 juta pionir sudah sepenuhnya KYC dan lebih dari 15,8 juta telah migrasi ke mainnet. Ini memastikan ekosistem Pi tetap aman, transparan, dan siap diaudit kapan saja. Tak kalah penting, update node dan protokol terus berjalan. Lebih dari 350.000 node di testnet sudah diperbarui, menambah keamanan, stabilitas, dan kesiapan jaringan untuk integrasi fitur baru, termasuk DeFi.
Bahkan Pi mulai mengeksplorasi node untuk mendukung komputasi AI terdesentralisasi, di mana Pioneer bisa mendapatkan Pi dari kontribusi daya komputasi mereka. Dan tentu saja, fitur DeFi seperti PDEX, AMM Liquidity Pulse, dan pembuatan token sudah aktif di testnet. Artinya, semua mekanisme diuji di lingkungan aman sebelum diimplementasikan ke mainnet. Ini memastikan ketika fitur itu dilepas ke seluruh ekosistem, Pioneer bisa menggunakannya lancar, aman, dan legal. Singkatnya, sepanjang 2025 Pi Network membuktikan satu hal, Open Network bukan sekadar jaringan aktif, tapi ekosistem yang nyata, berkembang, dan terus memberi manfaat. Semua langkah ini dibangun untuk Pioneer, untuk memastikan ekosistem aman, transparan, dan siap menghadapi tantangan di tahun 2026 dan seterusnya. Status hukum versus kesiapan teknis. Pioneer, mari kita tarik benang merah dari seluruh analisis panjang ini agar Anda punya pegangan yang jelas dan tidak lagi terombang-ambing oleh rumor atau spekulasi. Setelah menelusuri langsung data resmi dari ISO 20022 dan menelah strategi kepatuhan MiCA di Eropa, pertanyaannya sederhana, apakah Pi Network sudah resmi terdaftar di ISO 20022 dan memiliki lisensi MiCA? Jawabannya adalah, secara legalitas formal, belum. Tapi secara kapasitas teknis dan kesiapan regulasi internal, Pi Network sangat siap. Inilah kenyataan yang harus kita terima agar tidak terjebak dalam klaim-klaim yang belum valid. Jangan biarkan diri Anda atau orang lain terjebak menyebarkan sertifikat palsu atau klaim yang tidak berdasar. Itu justru menurunkan kredibilitas proyek yang kita dukung bersama. Pesan saya untuk Anda, Pioneer cerdas, adalah ubah fokus Anda sekarang. Berhentilah membuang energi menagih tanggal pasti fitur, harga GCV, atau kapan mainnet penuh sempurna. Biarkan core team bertarung di meja catur regulasi dan birokrasi global yang rumit. Itu memang tugas mereka. Tugas kita sebagai komunitas adalah membangun nilai nyata, mendukung utilitas ekosistem, dan menjaga stabilitas serta keamanan jaringan agar ekosistem tetap kondusif untuk jutaan Pioneer. Ingat, Pi Network sedang melakukan sesuatu yang belum pernah berhasil dilakukan proyek kripto manapun sebelumnya, yaitu membawa jutaan orang biasa masuk ke dalam sistem keuangan digital yang patuh hukum secara massal, aman, dan tanpa perantara. Sekarang saya ingin Anda berpikir logis dan tuliskan di kolom komentar. Apakah Anda lebih memilih strategi lambat asal selamat, agar Pi diakui secara hukum global jangka panjang, atau cepat harga tinggi sekarang juga, tapi berisiko tinggi diblokir regulator dan proyek bisa layu sebelum berkembang? Tuliskan pilihan dan alasan Anda. Mari kita berdiskusi secara bijak, bukan sekadar emosional. Ingat bahwa kekuatan nyata komunitas bukan berada di spekulasi atau rumor, tapi di bagaimana kita mendukung ekosistem yang legal, aman, dan memberi manfaat nyata untuk semua. Saya J-Coin. Salam cerdas kripto, sampai jumpa di analisis berikutnya.